Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Wah, kurang semangat. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Gak terasa ya adik-adik, udah hari Minggu lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi. Walaupun kita memuji Tuhannya dari rumah, tapi kita harus tetap semangat. Nah, mengawali ibadah kita mau menyanyikan lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Kita nyanyi ya adik-adik, berdiri semuanya yang semangat ya. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat seminggu ini telah kami lalui dan banyak hal, banyak kejadian yang telah kami jalani. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari Minggu ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan lebih lagi memberkati kami, menjagai kami, melindungi kami dari segala penyakit, dari segala hal Tuhan. Dan Tuhan melingkupi kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjagai kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagi lagu yang kedua. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disediakan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh Kakak Capen. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesehatan dan sukacita kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat beribadah saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu, berikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini didasarkan dari 2 Timotius 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Kakak akan membacakannya bagi adik-adik sekalian. Disimak ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik kenal nggak dengan seorang tokoh Alkitab yang bernama Timotius? Nah, keluarga Timotius ini adalah keluarga yang taat akan firman Tuhan. Mereka tinggal di kota Listra. Nah, ibunya Timotius ini bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Nenek Timotius bernama Lois. Nah, ibu dan nenek si Timotius inilah yang mengajarkan firman Tuhan dari kecil kepada si Timotius, sehingga Timotius itu mengenal dan mempelajari firman Tuhan. Karena dia sejak kecil sudah diajarkan oleh ibu dan neneknya tentang firman Tuhan, sehingga Timotius bertumbuh menjadi anak yang beriman dan takut akan Tuhan. Kemudian setelah dia mengenal dan bertemu dengan Rasul Paulus, Rasul Paulus yang semakin mengajari dia tentang firman Tuhan. Tidak lepas dari situ adik-adik, Timotius sudah menjadi anak kesayangan Rasul Paulus. Dia membantu Rasul Paulus dalam pelayanannya. Salah satunya mengutus Timotius kepada jemaat-jemaat dan memberitakan kabar baik ke segala penjuru. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik dan pintar, tema kita hari ini, aku cinta firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu apa ya? Firman Tuhan itu ada di dalam kitab suci. Kitab suci kita orang Kristen adalah Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini ada tentang Taurat, ada tentang peristiwa-peristiwa, ada tentang tulisan nabi-nabi, ada berisi tentang keselamatan, kemudian ada tentang berita sukacita, tentang kasih dan penyertaan Allah,
dan juga tentang hukuman-hukuman bagi orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Jadi di Alkitab ini semuanya ada. Lewat mempelajari Alkitab ini kita juga dapat memperoleh pengetahuan, dan melalui ini juga kita bisa memperoleh hikmat. Nah, adik-adik, apakah orang tua adik-adik di rumah, papa, mama, kakak, mau mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik? Apakah adik-adik di rumah setiap harinya mau membaca firman Tuhan? Harus ya adik-adik. Adik-adik harus membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan. Harus membiasakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya adik-adik semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga adik-adik tahu mana yang baik dan benar untuk dilakukan. Untuk itu adik-adik, ayo semangat belajar, ayo semangat membaca, menghafal firman Tuhan. Mengapa ya membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan itu penting? Adik-adik tahu nggak? Kenapa ya membaca Alkitab itu penting? Kenapa ya mendengarkan firman Tuhan itu penting? Apa ya tujuannya? Tujuannya adalah seperti apa yang dialami Timotius. Timotius tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, tumbuh menjadi anak yang beriman. Dia tumbuh karena dia mau mendengarkan firman Tuhan, karena dia mau belajar firman Tuhan, sehingga dia memiliki kecerdasan. Dan firman Tuhan yang dia baca itu menjadi sebagai pedoman di dalam hidupnya. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan. Dan juga Timotius menjadi anak yang dikasihi Paulus dan anak yang berkenan kepada Tuhan, karena dia tumbuh menjadi anak yang beriman dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan dikatakan di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Mengajar adalah berarti firman Tuhan itu ada pengetahuan, di dalamnya ada pengetahuan. Sehingga melalui pengetahuan itu kita semakin berhikmat dan diberikan kebijaksanaan. Kemudian tulisan yang diilhamkan Allah itu menyatakan kesalahan, menyatakan baik dan yang buruk. Kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar dan tidak baik. Kemudian firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, itu menjadi pedoman kita. Pedoman kita orang percaya supaya semakin menjadi pribadi yang lebih baiklah lagi. Yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan ini mengajari kita tentang kebenaran. Firman Tuhan juga mengajarkan apa yang Allah inginkan melalui hidup kita. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak rajin-rajinlah membaca Alkitab. Jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biasakanlah untuk membaca Alkitab secara teratur supaya kita semakin bertumbuh dan supaya kita tahu mana yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Ingat ya adik-adik, jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman
Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Ikutin doa kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu sehingga menjadi pelita di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajari kami, anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang mencintai firman-Mu. Ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami semakin bertumbuh, supaya kami rajin membaca Alkitab. Jagai kami Tuhan, sertai kami Tuhan, lindungi kami, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang mengasihi kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Banyak dosa kami ya Tuhan, hapuskanlah itu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
Masih semangat adik-adik? Masih, Kak. Wah, oke. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu memuji Tuhan. Untuk itu, lagu kita yang ketiga kita akan menyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu. Yang semangat ya. Adik-adik, hari ini kita menyanyi lagi lagu yang keempat yang berjudul Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Lului hamu haraja midewata, rabdohat hati gorana, tambah honon nama ondeng Tuhamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik supaya lebih pasti lagi nyanyinya. Yang semangat. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Lului hamu haraja midewata, rabdohat hati gorana, tambah honon nama ondeng Tuhamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, sekarang saatnya kita masuk di kreativitas. Sebelum kakak kasih tahu kreativitasnya, kita ucapkan dulu tema untuk minggu ini, yaitu Aku Cinta Firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan itu ada di mana ya? Ya, ada di Alkitab.
Untuk itu, kreativitas kita minggu ini adalah adik-adik menggambar Alkitab. Boleh Alkitabnya sudah terbuka atau belum terbuka, silahkan. Dan ada dua loh, satunya lagi kita membuat pembatas Alkitab. Pembatas Alkitabnya terserah adik-adik kreasinya seperti apa. Kalau yang punya kakaknya ada dua, ada yang satu bentuk lilin, satunya lagi bentuk kuda poni. Jadi terserah adik-adik, buatlah sebagus yang adik-adik tahu, supaya hasilnya bagus dan adik-adik tentu senang kalau hasilnya bagus. Kemudian di dalam Alkitabnya itu adik-adik tuliskan satu ayat firman Tuhan. Kalian cari di Alkitab itu kan banyak ayat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Adik-adik pilih satu ayat dan adik-adik tuliskan di dalam Alkitab yang adik-adik gambar. Kalau kakak ambilnya dari Matius 6 ayat 22. Kalau adik-adik terserah, ambil satu ayat. Oke, kalau sudah dikerjakan pembatas Alkitab dan menggambar Alkitabnya, adik-adik foto. Jangan lupa paling lambat pengumpulannya hari Rabu. Diingat ya, hari Rabu, karena adik-adik masih banyak loh kirimnya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Itu kan sudah salah. Yang benar paling lambat hari Rabu atau hari ketiga. Oke? Kakak tunggu ya adik-adik. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang kelima, yaitu lagu yang terakhir dalam ibadah kita hari ini, yang itu Betapa Indah Harinya. Yang semangat ya adik-adik. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memeliharanya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjalan dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat kedua ya. Sentosalah hai hatiku, pelindungmu percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala dunia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ibadah kita telah selesai. Untuk itu, sebelum kita tutup ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Nah adik-adik, cintailah firman Tuhan dan jangan bosan-bosan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan,
Dan kalau keluar rumah jangan lupa selalu pakai masker. Rajin-rajin yang namanya cuci tangan. Dan selalu makan makanan yang sehat ya. Dan jangan lupa jaga jarak bila bertemu dengan orang lain. Oke adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.